Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, di atas pilar batu, seberkas cahaya yang hampir nyata berdiri dengan tenang. Wajahnya sama persis seperti Chu Kuang-seng, dan ekspresinya, gerakan, bahkan spiritualitasnya persis sama, tanpa ada perbedaan sama sekali. Chu Kuang-seng menatap tubuh roh surgawi ini dengan takjub. Ini adalah tubuh roh yang benar-benar sempurna. Dibandingkan dengannya, tubuh roh spiritual itu sebenarnya hanyalah penyihir kecil. Selanjutnya, kau seharusnya sudah tahu apa yang harus dilakukan. Chu Kuang-seng mengangguk, kemudian membentuk segel dengan tangannya, dan tubuh roh surgawi bergetar hebat. Namun, kali ini, tubuh roh surgawi itu tidak menyatu dengan tubuhnya seperti tubuh spiritual, melainkan tiba-tiba membumbung ke angkasa, langsung menembus awan, dan kemudian menghilang ke dalam angkasa yang luas. Ia mengangkat kepalanya saat menatap ke arah hilangnya roh itu. Secerah cahaya berkelebat di matanya, dan pandangannya seakan menembus kehampaan yang tak berujung. Saat menatap roh surgawi yang bergerak melewatinya, di tengah awan kabut, tubuh roh surgawi tampaknya telah keluar dari gerbang 9 surga. Kemudian muncul di 9 surga dan secara bertahap menghilang ke udara tipis. Dengan tubuh spiritual ini, Anda benar-benar dapat bertahan hidup dari ambang kematian. Chu Kuang-seng mengangguk, matanya berkedap-kedip. Setelah berhasil memadatkan tubuh spiritual ini, tidak perlu lagi menyatukan ke dalam tubuhnya, melainkan menempatkannya di dalam langit. Menyatu dengan dunia tak kasat mata agar tidak mudah hancur. Dengan cara ini, ia memiliki kehidupan ekstra, dan bahkan jika tubuh fisiknya hancur, ia masih memiliki kesempatan untuk terlahir kembali. Dalam hal ini, tubuh roh jauh lebih rendah, karena selama lawan Anda cukup berhati-hati dan menghancurkan tubuh fisik Anda beserta tubuh roh di dalamnya, Anda masih bisa terbunuh. Tetapi begitu Anda memadatkan tubuh spiritual roh surgawi, selama Anda tidak terlalu kuat, selama lawan Anda tidak terlalu kuat, mustahil baginya untuk menemukan tubuh spiritual Anda di dunia yang luas tak untuk menghancurkannya. Perasaan ini jauh tapi begitu dekat. Chu Kuang-seng mengepalkan tangannya saat tersenyum tipis. Meskipun tubuh roh surgawinya ditempatkan di atas 9 surga olehnya, hubungan di antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Seolah-olah mereka sangat dekat. Ia mengalihkan pandangannya, kemudian mengulurkan jarinya, dan dengan lembut mengetuk ruang di depannya. Tampak seolah-olah ada lingkaran cahaya yang menyebar dari bawah jari-jarinya, langsung menyebar ke sekelilingnya seperti riak-riak, dan diam-diam menyatu dengan ruangan. Saat berikutnya, seolah-olah ada kekuatan mental yang dahsyat keluar dari angkasa, dan meninggalkan bekas jari yang dalam langsung ke di bumi purba. Kekuatan seperti ini. Chu Kuang-seng menatap jari-jarinya. Kilatan cahaya berkelebat di antara matanya yang gelap. Jari ini tampak biasa saja, tetapi kendali kekuatannya sungguh luar biasa. Semuanya terasa berjalan alami. Pantas saja hanya alkemis tingkat 6 yang mampu memurnikan pel tingkat 6. Hanya dengan memadatkan tubuh roh surgawi, seseorang dapat dengan jelas merasakan betapa hebatnya pengendalian kekuatan itu. Dapat dikatakan bahwa dengan pengendalian terhadap kekuatan mentalnya saat ini, memurnikan pel kelas 5 yang bermutu tinggi akan menjadi hal yang mudah. Kekuatan spiritual tingkat 6 ini setara dengan kekuatan Rana Laut Pahit. Kekuatan ini memang memiliki keunikan sendiri. Setelah itu,
Ia mengumpulkan energi spiritualnya, kemudian membungkuk kepada lelaki tua itu. Terima kasih atas kesempatan ini, senior. Sekarang, dengan roh tingkat 6 sebagai dukungannya, bahkan jika dia bertemu dengan praktisi tingkat menengah di ranah laut pahit, ia dapat bertarung langsung tanpa rasa takut. Orang tua itu melambaikan tangannya. Sekarang, kamu telah berhasil menerobos. Saatnya bagimu untuk melewati gerbang 9 surga. Mendengar ini, mata Cukuang Seng langsung berbinar-binar. Setelah menunggu bertahun-tahun, akhirnya tiba saatnya untuk momen seperti hari ini. Seperti apa pemandangan 9 surga itu? Dan dapatkah saya terus terbang tinggi seperti biasa? Dia menahan rasa gembiranya, lalu membungkuk. Senior, di mana kakakku sekarang? Orang tua itu tersenyum tipis. Seharusnya masih dalam tahap ujian. Jika dia lulus, dia bisa memasuki 9 surga. Masih dalam ujian? Tanya Cukuang Seng heran. Setelah sekian lama, kakaknya masih dalam ujian. Orang tua itu tersenyum. Saya tidak tahu persis situasinya. Tetapi kakakmu memang luar biasa. Ujian ini juga menjadi semacam kekuatan baginya. Cukuang Seng mengerutkan bibirnya, ekspresinya sedikit berubah. Sepertinya keberadaan tubuh iblis es telah menyebabkan kakaknya menjalani ujian yang luar biasa. Anak kecil, waktumu sudah habis, kau harus pergi sekarang. Suara lelaki tua itu terdengar lagi. Cukuang Seng mengangguk. Kalau begitu, aku akan merepotkanmu, senior. Orang tua itu melambaikan lengan bajunya. Lalu cahaya berkelebat, mengembun menjadi sebuah lorong. Cukuang Seng membungkuk kepada orang tua itu dan berbalik untuk berjalan menuju lorong. Anak kecil, kau harus ingat ujian-ujian sebelumnya sangat berharga bagimu. Kau akan tahu ini nanti. Suara lelaki tua itu terdengar perlahan ketika ia hendak memasuki lorong. Junior ini akan selalu mengingatnya. Tawa kecil terdengar dan Cukuang Seng tidak ragu lagi. Ia melangkah maju kemudian menghilang ke dalam lorong. Dan saat dia masuk, dia samar-samar merasakan hembusan nafas yang familiar datang dari tempat yang jauh. Kakak, semoga sukses. Dia tersenyum tipis, lalu sosoknya tenggelam sepenuhnya dalam cahaya, kemudian menghilang. 9 surga, Cukuang Seng datang. Saat dia meninggalkan gerbang 9 surga, semua kekuatan merasakannya, tetapi sebelum mereka bisa memeriksa, mereka dihalangi oleh kekuatan tak terlihat yang sepenuhnya memutus persepsi mereka. Gunung salju, istana salju. Di dalam aula yang remang-remang, di atas singgasana es. Lelaki berjubah biru es membuka matanya yang tertutup rapat. Cahaya dingin bersinar di matanya yang gelap. Indra spiritual mereka telah terblokir. Sepertinya orang-orang yang kita kirim akan kembali dengan tangan kosong. Saya benar-benar penasaran. Siapakah kedua orang yang memasuki surga 9 itu? Dan bagaimana mereka bisa diperlakukan seperti ini? Tuan Gunung, ini akan menemukanmu. Suara tawa samar bergema di aula, dan sosok lelaki tua itu perlahan menghilang. Pada saat yang sama, adalah laporan penggerakan dari kekuatan seperti Sekte Kiulong, Flavion Chiosio, kuil orang suci hitam, dan Sekte Senpo, yang jelas-jelas terjadi karena indera spiritual mereka terhalang. Mungkin tak lama lagi, salah satu dari 9 wilayah di dunia surga ke-9 ini akan menimbulkan gelombang besar. Sumbernya tentu saja Cukuang Seng yang baru saja meninggalkan gerbang 9 surga. Di bumi yang luas, angin dingin menderu, dan salju berjatuhan seperti hujan. Seluruh dunia tertutup salju dan hawa dingin mencekam. Di atas daratan, puncak-puncak gunung berkumpul bersama, menjulang tinggi ke awan seperti gunung es dan salju.
memancarkan cahaya menyilaukan di bawah sinar matahari. Di puncak gunung yang diselimuti salju, ruang tiba-tiba berfluktuasi, membentuk lorong besar. Saat berikutnya, sesosok muda perlahan melangkah keluar dan muncul di dunia es dan salju ini. Orang ini tentu saja adalah Cukwangsheng yang berjalan keluar dari gerbang 9 surga dan menginjakkan kaki di tanah 9 surga untuk pertama kalinya. Apakah ini 9 surga? Cukwangsheng tertegun sejenak, tatapannya perlahan menyapu segala arah. Sesaat kebingungan terungkap di matanya. Entah sudah berapa lama dia menantikan tempat ini. Kini, ia akhirnya menginjakkan kaki di negeri 9 surga. Perasaan itu tak terlukiskan. Dia perlahan membuka kedua lengannya. Senyum liar muncul di wajahnya dan tawanya bergema di antara langit dan bumi. Cukwangsheng datang dari wilayah 9 surga yang diimpikan oleh banyak praktisi. Dan yang diandalkan adalah kekuatannya sendiri. Itu membuatnya merasa sangat bangga. Setelah sekian lama, kegembiraan Cukwangsheng berangsur-angsur mereda. Tetapi wajahnya masih sedikit memerah. Dan matanya seterang permata berkilauan dengan cemerlang. Di wilayah 9 surga ini, terdapat banyak sekali jenius luar biasa. Jika mereka ditempatkan di 10 wilayah, mereka semua akan menjadi jenius tak tertandingi di wilayahnya masing-masing. Namun di sini, mereka tampak biasa saja. Setiap kali dia membayangkan adegan para jenius yang tak terhitung jumlahnya saling berkompetisi, dia merasakan darahnya mendidih. Setiap tetes darah di tubuhnya terbakar, dan semangat juang yang tak berujung muncul di dalam hatinya. Dia menatap langit yang jauh, perlahan-lahan mengepalkan tangannya, dan tampak ada api yang menyala di matanya. Sekarang dia sudah ada di sini. Cukwangsheng harus membangun namanya di tanah 9 surga ini, di mana para pahlawan bersaing dan para jenius bersaing. Dia pasti akan ada di sana. Mungkin setelah itu, di 9 surga ini, dia juga akan bersinar dengan kecermelangannya sendiri untuk menarik perhatian semua orang. Mari kita mulai semua ini dari sini. Cukwangsheng mengangkat sudut mulutnya. Tatapannya itu tampak menantang, seperti seekor elang muda yang menghadap ke langit. Semua yang terungkap di matanya adalah kesombongan yang tak berujung. Dia menghembuskan nafas pelan, menahan kegembiraannya. Kemudian melihat sekeliling dan berkata, ini seharusnya surga ke-9. Dia telah belajar dari orang tua di dalam gerbang 9 surga, bahwa apa yang disebut 9 surga dibagi menjadi 9 area utama, yaitu surga pertama, surga kedua, hingga surga ke-9 menjadi yang terakhir. Di antara 9 surga ini, 8 surga lainnya mengelilingi surga pertama secara berurutan, seperti bintang-bintang mengelilingi bulan. Aku ingin tahu surga keberapa Sekte Senpo berada. Seluruh wilayah 9 surga memiliki kekuatan yang setara, kecuali surga pertama yang memiliki kekuatan terkuat sebagai pemimpin. 8 wilayah lainnya hanya memiliki sedikit perbedaan soal kekuatan. Aku perlu memahami informasi ini dengan jelas dulu. Di tanah terlantar saat itu, dia telah memilih untuk bergabung dengan Sekte Senpo. Jadi ketika dia datang ke 9 surga ini, dia tentu harus pergi ke Sekte Senpo. Setelah itu, sosoknya perlahan turun dari langit dan muncul di lembah bawah puncak-puncak yang tertutup salju. Salju tebal turun di seluruh langit dan angin dingin bertiup melalui lembah, menimbulkan suara menderu. Cukwangsheng berjalan di lembah, merasakan fluktuasi aura yang kaya dari langit dan bumi di sekitarnya. Dan secerah kejutan melintas di matanya. Tidak heran jika 9 surga menjadi tempat yang dirindukan banyak praktisi. Lagi pula, ini hanya lembah biasa.
Bagaimana jika itu berada di tanah suci milik sekte? Orang hanya bisa membayangkan betapa dahsyatnya kekuatan itu. Salju turun di sekelilingnya dengan cepat menumpuk menjadi lapisan tebal. Rambut hitamnya juga berubah warna menjadi transparan, dengan kristal-kristal es berkilauan di dalamnya. Namun, Chu Kuang-seng membiarkannya begitu saja, tanpa mengerahkan tenaga sedikit pun untuk menghancurkannya. Dia melangkah keluar selangkah demi selangkah, dengan ekspresi santai di wajahnya. Dia tahu bahwa hari ini dia akan menghadapi persaingan yang lebih sengit. Dan dia menghargai kedamaian dan waktu luangnya saat ini. Bagaimanapun juga, hatinya yang tegang akan membuatnya Anda lelah. Jalan-jalan seperti ini berlangsung selama beberapa hari. Selama itu, ia tidak tahu sudah sejauh mana ia berjalan. Dan ia bahkan tidak ingat jalan yang ia tempuh karena jejak kakinya tertutup salju. Perasaan ini sangat langka. Chu Kuang-seng tersenyum tipis. Ia merentangkan telapak tangannya untuk membuka kelima jarinya dan membiarkan kepingan salju jatuh di sela-sela jarinya. Pada saat ini, sesosok tubuh jatuh tersandung tiba-tiba muncul dari sudut jalan pegunungan dan jatuh terselungkup ke dalam salju. Chu Kuang-seng terkejut dan segera menahan sikap santainya dan kembali bersikap hati-hati seperti biasanya. Ketika ia menoleh, ia melihat sosok itu telah membenamkan kepalanya di bawah salju. Gaun putihnya berlumuran darah dan tetesan darah itu perlahan-lahan membasahi salju. Wanita? Chu Kuang-seng mengangkat alisnya, tetapi ia tidak berminat untuk menolongnya. Karena dia berada di tempat yang begitu asing, ia tentu saja waspada terhadap semua orang. Namun dilihat dari penampilannya, gadis ini sepertinya baru berusia 14 atau 15 tahun. Dilihat dari kondisinya, kemungkinan besar dia sedang diburu. Aku ingin tahu siapa dia. Chu Kuang-seng mengerutkan kening. Saat ia memikirkannya, gadis itu berusaha keras untuk bangun. Begitu melihatnya, tanpa sadar ia mundur selangkah dan hampir jatuh lagi. Gadis itu menatapnya dengan sedikit waspada. Dan mata merahnya terbuka lebar. Seseorang datang, kata Chu Kuang-seng sambil tersenyum tipis. Mendengar ini, gadis itu terkejut. Raut wajahnya dipenuhi kepanikan. Ia langsung berguling ke parit salju di sampingnya, kemudian mengubur dirinya sendiri. Melihat cara bersembunyinya yang ceroboh, Chu Kuang-seng hanya bisa menggelengkan kepalanya. Setelah pengejarnya tidak terlalu percaya diri, mustahil baginya untuk tidak menemukannya. Dia datang. Ia melihat puluhan sosok berjubah biru es. Alis mereka dipenuhi niat membunuh, dan mata mereka berkilat dingin. Begitu mereka muncul, hal pertama yang mereka perhatikan adalah noda darah di salju. Apakah ada gadis kecil yang baru saja lewat ke sini? Seseorang pria berwajah tegas menatap Chu Kuang-seng saat bertanya. Terima kasih.